Oke, ini penampakan ibu-ibu yang akan mengikuti parade budaya. Dia nampak ibu-ibu yang keren di parade budaya Desa Pringgasela Selatan. Tutup lagi. Lihat dulu. Hah? Lalu guys benda. Oh. Oke, itulah penampakan Rinjani di depan sana, saudara-saudara, teman-teman kita semua. Itulah dari persiapan untuk parade budaya untuk Desa Budaya Desa Budaya Award 2023 yang diselenggarakan di Desa Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah untuk pada tahun ini, yang akan dihadiri oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan. Iya, dari pusat langsung dan kementerian-kementerian yang terkait. Oke, itulah persiapan tadi antusias masyarakat dari Desa Pringgasela Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ya, yang diselenggarakan di puncak acaranya untuk Desa Budaya di sini, di depan sini, di sebelah kanan ini ya. Itu ada pada persiapan mobil-mobil ini, ada genset dan sebagainya. Itulah festival panggung-panggung dan segala bentuk kita rasa. Oke, itulah dia. Karena kita lagi kerja ini, kita nggak bisa berpartisipasi. Oke, kita lanjut untuk menuju perjalanan. Tadi lagi penampakan Rinjani ya, langsung view Rinjani akan disambut dari kementerian-kementerian yang terkait untuk acara sebagai bintang, sebagai tuan rumah dari Desa Budaya 2003 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa di Desa Pringgasela Selatan ini dipilih sebagai tuan rumah? Karena pada tahun kenapa Desa Pringgasela Selatan itu dipilih sebagai tuan rumah untuk di acara Desa Budaya 2023 ini? Karena tahun kemarin Desa Pringgasela Selatan memenangkan sebagai desa terpilih menjadi Desa Budaya yang 2002 berapa ya, 2021 ke 2022 kalau nggak salah itu ya, di yang terpilih jadi pemenangnya juga ya. Nah, sekarang ini tahun ini Desa Pringgasela Selatan itu menjadi tuan rumah di acara berskala nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud Indonesia. Nah,
Nah, apa untuk budaya dan di Desa Pringgasela ini, Pringgasela Selatan maupun Desa Pringgasela Induk ini adalah dari segi kebudayaan itu masih melestarikan, seperti ada peninggalan papuk baluk kita atau nenek moyang kita, sebuah tradisi, yaitu tradisi menenun di Lombok Timur ini, tradisi menenun di Desa Pringgasela maupun di Desa Pringgasela Selatan. Nah, untuk tradisi menenun ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya leluhur kita. Jadi orang mau mengklaimnya sudah gak bisa karena ada pengakuan dari kementerian maupun UNESCO sebagai warisan budaya yang dilestarikan sampai sekarang. Nah, dan generasi-generasi yang sekarang masih melestarikan yang namanya menenun atau nyesek di Desa Pringgasela maupun Desa Pringgasela Selatan. Acara yang tadi adalah acara tahunan yang disebut Festival Donggala. Di acara yang tadi itu sudah acara tahunan yang disebut dengan Festival Donggala Desa Pringgasela Selatan. Nah, kebetulan pada tahun ini digandeng dengan acara Desa Budaya dari kementerian. Karena menjadi tuan rumah, jadinya acara tahunan Festival Donggala digandeng dengan acara Desa Budaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memang di tempat kami di Desa Pringgasela itu sudah untuk pengunjung para wisata kebanyakan dari bule ya, atau bule warga-warga negara asing pengunjungnya. Nah, kalau ke Pringgasela itu tujuannya apa? Dia melihat proses bagaimana dari awal pembuatan kain tenun tersebut sampai kain tenun tersebut jadi ya. Nah, untuk teman-teman yang mau disepilin bagaimana proses pembuatan kain tenun itu atau bentuk dari kain tenun Desa Pringgasela Selatan, Desa Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ya, yang mau disepilin langsung komen di kolom komentar langsung. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, di situ para pengunjung-pengunjung bule atau ya turis-turis dari wisatawan mancanegara berkunjung ke Desa Pringgasela Selatan, melihat gimana proses pembuatan tenun itu tersebut. Karena tenun Pringgasela Selatan maupun Desa Pringgasela itu prosesnya menggunakan kain tenun gedongan ya, gedongan. Kenapa istilah saya lupa itu, gedogan ya, manual banget itu, dari pemasukan benangnya satu persatu, nggak ada mesin tradisional, mesin ya, hand weaving from proses tenun Pringgasela tersebut. Oke, semoga itu tadi proses dari itu tadi cerita singkat dari kain tenun yang ada di Desa Pringgasela Selatan yang diadakan acara yang tadi itu pada video awal kita.
Nah, yang mau disepilin proses menenun atau hasil tenun yang sudah jadi, silahkan kau di komen di kolom komentar langsung ya. Besok kita sepilin kalau banyak teman-teman yang berminat bagaimana proses dari pembuatan kain tenun itu tersebut. Jordan profesor dengan jadi begini ya untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi begini teman-teman, untuk kalau mau tahu tuh kelewat aku rasa anjay. Oke, ulang. Once again, once more, I wanna try your information to you. Yes sir. Oke, jadi begini teman-teman, untuk di Pulau Lombok ini, nah di setiap desa mengusung desa parawisata ya, parawisata di desa. Hampir kebanyakan di Pulau Lombok ini mengusung desa pariwisata, di mana setiap desa itu mempunyai kearifan atau ciri khas masing-masing, mempunyai budaya masing-masing. Itulah kita lestarikan sampai sekarang, dan para wisatawan mau ke Lombok bisa melihat langsung bagaimana setiap desa wisata itu mempunyai ciri khasnya sendiri, dari rumah adat, terus dari kesenian, musik, seni tari, seni dari kain tenun juga mempunyai masing-masing. Nah, untuk kain tenun di setiap daerah yang ada di Pulau Lombok ini yang punya kain tenun mempunyai ciri khas tersendiri dari segala bentuk motif ya. Nah, dan motif itu enggak dibuat dengan sembarang. Motif itu ada filosofinya, ada sejarahnya, ada ceritanya. Itulah dari nenek moyang kita atau dari orang-orang tua kita terdahulu mempunyai cerita tentang dari motif kain tenun itu tersendiri. Ya, dia enggak membuatnya dengan sembarang. Bentuknya yang bagus seperti ini, enggak seperti itu. Ya, ada cerita di dalam sebuah karya itu. Nah, adapun generasi muda yang mau berinovasi untuk motif atau kain tenun tersebut bisa diinovasikan. Kalau orang-orang generasi sekarang mau berinovasi, tapi kita harus melestarikan dari warisan nenek moyang kita juga, dari motifnya, karena di situ punya sejarah tersendiri ya, yang juga bisa dinilai. Karena bagaimana orang tua kita dulu memikirkan sampai motif kain tenun itu mempunyai filosofi tentang kehidupan kita. Oke, saya mau cerita singkat tentang kain tenun Desa Pringgasela Selatan maupun Desa Pringgasela. Konon dulu menenun adalah tradisi yang dilakukan oleh kaum wanita di desa itu, di Desa Pringgasela ini ya. Nyalip dulu ya. Oke, saya mau cerita singkat, tidak sedikit aja ya, tentang gambaran kain tenun itu sendiri ya. Oke, kain tenun di Desa Pringgasela Selatan maupun Desa Pringgasela itu dilakukan oleh kaum wanita di Desa Pringgasela ini. Kenapa
dilakukan. Jadi begini, para kaum pria biasanya pergi bekerja, kalau siang hari, pagi hari pergi bekerja, dan kaum wanita atau istri dari lelaki ini sembari menunggu suaminya pulang kerja, nah dia membuat kain tenun atau menenun di rumahnya. Ketimbang duduk-duduk bergosip nggak ada hasil, lebih baik berkarya seperti itu ya. Nah, gosip nggak ada hasil kan punya kita mendapatkan dosa. Kalau kita berkarya menenun sambil sembari menunggu orang tercinta pulang bekerja, itu kan ada hasilnya. Oke, ini nih udah lighting dimodifikasi, udah dari kanan lagi. Aduh, gimana ini? Udah dari kiri jauh-jauh mau masuk ke kanan, gimana? Udah lighting udah nggak keruan, warnanya nggak kelihatan dari jauh juga, berbahaya tuh. Kalau ada tinggal 1.100 orang lagi kayak gitu, wah kacau lalu lintas. Anjay. Oke, yang baru bergabung selamat bergabung. Nah, dan juga begini ya, orang tua kita dulu ketika menenun itu mewarnai sendiri untuk benang yang dia pakai ya, mewarnai sendiri untuk benang yang dia pakai. Pewarnaannya dari alam, dari tumbuh-tumbuhan, dari kayu, dari daun dan sebagainya, nggak menggunakan pewarna tekstil atau pewarna kimia. Wow, amazing. Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan. Nah, yang untuk ya sampai sekarang untuk pewarnaan alam tersebut dilestarikan oleh para penenun yang ada di Desa Pringgasela maupun Desa Pringgasela Selatan. Ya, nah, kalau ketika kita berkunjung ke Desa Pringgasela maupun Desa Pringgasela Selatan, untuk hasil tenunnya ada dua pilihan. Pertama, pilihan dari benang, pewarnaan dari benangnya itu menggunakan pewarnaan tekstil atau pewarnaan kimia. Ada juga pilihannya dari pewarnaan alam yang diwarnai dengan penenun itu sendiri, dengan yang diambil dari alam untuk zat pewarnanya ya. Itu biasanya untuk pewarnaan dari alam memakan waktu agak lama, karena dari proses awal, di proses pewarnaan benangnya itu cukup membutuhkan waktu yang lumayan agak lama dari menggunakan benang tekstil atau benang yang udah diwarnai dengan bahan kimia tersebut. Oke, bagi Oke, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana, ayo bisa berkunjung langsung ke Desa Pringgasela Selatan maupun Desa Pringgasela, atau yang mau disepilin bisa langsung komen di kolom komentar. Kalau orang berkomen banyak mau disepilin tentang proses pembuatan tenun Desa Pringgasela maupun Desa Pringgasela Selatan, kita sepilin prosesnya sampai jadi. Itu oke. Oke, itu hari ini lumayan cuacanya sangat-sangat cerah sekali, teman-teman. Kita semua bisa lihat sekarang ini cuacanya sangat-sangat cerah, luar biasa. Oke. Indonesia, tanah beca, Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka. Nyala nih. Renjani lestari alamku, lestari desa dimana
Tuhanku menitipkan aku. Ada bendera Palestina tadi tuh. Wow. Dan jaya kisah nyawa kenyawa. Jadi sudah kita berada di sekarang ini berada di mana? Saya kurang hafal nama-nama daerah di tempatnya secara detailnya, tapi ya secara umumnya sih ya secara detailnya namanya secara detail. Ini namanya jari jempol, ini namanya jari telunjuk, ini namanya jari tengah. Waduh, sering kerja. Wow, di depan sana itu kita lihat cuacanya sangat cerah sekali untuk hari ini, sangat mendukung ya, luar biasa, amazing banget. Orang bagi para mahasiswa atau pelajar yang sedang libur, mau liburan ke pantai, ke gunung, ke hutan. Nah, ke gunung mungkin ditutup ya untuk Desember ini. Nah, ke gunung ditutup ya untuk bulan-bulan ini. Wisata alam lainnya ya sangat cocok untuk hari ini, karena hari ini cerah sekali ya, cerah sekali, sangat mendukung ketika kita beraktivitas di luar ruangan, tidak hujan. Kalaupun hujan itu sudah rahmat lil alamin, rahmat bagi seluruh alam dan semesta. Kalau sudah hujan, karena semua kita membutuhkan air. Indonesia